Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah ma ba'du. Alhamdulillah para ikhwah sekalian yang hadir dalam kajian rutin Halaqah Ngaji Kitab. Di kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan ilmu usul fikih ya dari Matan Al-Waraqat dengan syarah dari Syekh Muhammad Hasan ya Walad Dadau Asyankiti ya apa hafizahullah ya orang Mauritania ya Shinkit. Di kesempatan kali ini melanjutkan pembahasan tentang taksis ya. Jadi kita PDF-nya halaman 56. Jadi sebelumnya sudah kita bahas yang pertama. Jadi ini masuk pembahasan taksis munfasil ya. Karena ada taksis yang mutasil ya yaitu yang bersambung ya dan ada taksis yang munfasil. Sebelumnya sudah dibahas kalau yang mutasil itu udah ya di pembahasan sebelumnya sudah yang bersambung ya. Jadi maksudnya masih dalam rangkaian ayat atau masih dalam rangkaian hadis gitu ya. Masih nyambung. Nah, kalau munfasil ini tidak langsung dalam rangkaian ayat. Ya, jadi dalam ayat itu hanya umum saja disebut. Nah, kita akan mendapati taksis penghususannya pada dalil yang lain. Ya, pada dalil yang lain. Nah, sebelumnya sudah dibahas ada taksis dengan apa secara fisik ya, secara hissi ya, secara atau secara kebiasaan ya. Kemudian dengan akal ya dan dengan nas. Ya, nah, yang dengan nas ini kemudian ada beberapa macam ya. Yang dengan nas ini yang pertama mentahsis Al-Quran dengan Al-Quran, ya, ayat dengan ayat. Ya, itu sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Nah, yang sekarang itu yang kedua, taksis Al-Kitabi bisunnah. Ya, jadi mentahsis Al-Quran dengan sunnah, artinya ayat dengan hadis. Ya. Nah, di sini diberi contoh. Wallahu ta'ala yaqulu fi kitabih. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'an, ba'da dzikril muharramati. Setelah menyebutkan apa yang diharamkan minan nisa'i ya dari perempuan. Jadi perempuan yang haram dinikahi ya atau mahram ya. Wahiyya wahunna khamsa asyrata imro'atan. Mereka itu ada 15 perempuan. Jadi 15 kelompok ya di ayat tentang mahram-mahram itu ya. Hurimat alaikum ummatukum ubanatukum akhwatukum ya dan seterusnya. Itu ada 15. Nah, setelah itu kan Allah berfirman di dalam ayat 24-nya ya wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Dan dihalalkan bagi kalian apa yang di balik itu atau yang selain itu. Waro'a itu di belakang ya. Maksudnya yang selain yang disebutkan dari yang disebutkan sebelumnya itu berarti itu halal. Ya antab tagu bi amwalikum ya agar kalian mencari ya berharap ya dengan harta kalian itu muhsinina yaitu untuk menjaga diri ya dengan menikahi itu
ghairu musafihin ya, bukan dengan cara berzina ya. Nah, fama huna min alfadil umum. Ya, kata ma atau lafad ma ya, yaitu di ayat tadi wa uhilla lakum ma yang itu ya. Di wa uhilla lakum ma, dihalalkan bagi kalian apa ya, ma. Nah, ma itu kan adalah umum ya, termasuk lafaz umum. Wahia muqtadiyatun. Ya, nah dia menuntut, ya menuntut keumumannya itu. Ya, li'anna kullama ada. Nah, kulanya ini lebih tepatnya dipisah ya. Jadi kullama. Karena setiap ya yang selain dari 15 perempuan itu ya halalun, adalah halal ya untuk dinikahi. Nah, berarti kan ini umum. Setiap yang selain dari 15 golongan dari perempuan itu halal boleh dinikahi. Ini umum. Nah, tetapi kalau kita lihat di dalil lain di dalam hadis ya, yaitu khususnya kan ini membahas dikhususkannya dengan hadis ya. Nah, ternyata ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walakin khususnya dalika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghususkan hal itu fi sunnati di dalam sunnah liqaulihi ya, dengan sabdanya salah mejana sana. Ya, geser geser. Saya tidak ini rapat aja merapat. Ya. Jadi di dalam sunnah ya, berdasarkan di sini bisa diartikan berdasarkan sabdanya la yajma'ur rajulu, ya tidak mengumpulkan ya apa, suaranya kedengaran ini yang online Ada Ustaz normal. ada ya kedengaran ada ya di halaman 56 ya, ini kitabnya. La yajma'ur rajulu bainal mar'ati wa ammatiha. Ya, tidaklah ini maksudnya larangan. Janganlah. Jadi terkadang ada redaksi juga ya dalam hadis sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya. Bentuknya nafi, jadi menafikan. Tidaklah seorang laki-laki mengumpulkan antara seorang perempuan dengan bibinya. Tapi maksudnya larangan, janganlah gitu ya. Jadi nafi tapi maknanya nahi ya. Maknanya adalah nahi, larangan. Ya, jadi janganlah seorang laki-laki menggabungkan, maksudnya menikahi secara sekaligus antara perempuan dengan bibinya. Ya, wala bainal mar'ati wa khalatiha, ya, dan juga jangan menggabungkan antara seorang perempuan dengan, nah apa bedanya amma dengan khala? Ada yang tahu bedanya apa? Ya, kalau amma dari ayah, ya. Jadi intinya bukan paman, bibi, kan perempuan, bibi ya. Nah, ini kan di dalam ayat sebelumnya yang 15 golongan perempuan yang mahram yang diharapkan itu kan tidak ada, ya, tidak ada menggabungkan perempuan dan bibinya, nggak ada. Yang ada kan menggabungkan apa? Di antara dua saudari kan, wa antajma'u bainal ukhtain. Jadi menggabungkan, menikahi secara sekaligus adik dan kakaknya. Itu kan nggak boleh, ya, termasuk haram dinikahi. Nah, yang ada kan itu di ayat. Nah, sedangkan di hadis ini ada tambahan, ya.
Ada tambahan tidak boleh menikahi sekaligus seorang perempuan dengan bibinya. Jadi dua sekaligus, ponakannya dan bibinya juga gitu dinikahi. Nah itu juga sama, tidak boleh. Ya, nah berarti kan ini penghususan karena di dalam ayat tidak disebut, ya tidak disebut di dalam ayatnya. Wa bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam yahrumu minar rodoati ma yahrumu minan nasab. Dan dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam ya, ya haram karena min di sini li taklil ya. Jadi karena ya haram karena persusuan seperti ya haramnya karena nasab. Jadi min di sini maksudnya li taklil karena ya sebagaimana haram karena nasab ya, ada pertalian nasab ya, ada apa namanya anak ya dengan ayah ibu ya dan sebagainya yang terikat dengan nasab, maka haram pula karena persusuan. Nah, kalau yang disebut di dalam ayat yang diharamkan dalam persusuan itu hanya siapa? Hanya ibu dan saudari kan? Ya. Apa wa umma apa ayatnya? Wa akhwatukum minarodoah ya. Jadi wa ummahatukum. Jadi ibu ya ibu susu ya ibu yang menyusui ya. Jadi ada wanita lain yang kemudian menyusui ya berarti itu namanya ibu susu. Dan juga saudari ya, saudari sesusu. Jadi si ibu itu punya anak ya ibu yang menyusui kita dia punya anak misalnya perempuan ya. Ya berarti itu termasuk mahram. Itu disebut di dalam ayat. Nah, kalau di dalam hadis ini kan dia jadi lebih banyak lagi. Jadi seperti pertalian nasab, maka begitu juga menjadi mahram pertalian persusuan. Ya, jadi bukan saudari saja, kayak yang lainnya pula gitu kan, yang terkait keluarga dari ibu susu itu. Ya, berarti itu kan ada tambahan lagi yang tidak disebut di dalam ayat. Ya, fahada tahsisun li umumi qauli ta'ala, maka ini adalah penghususan bagi keumuman firman Allah Ta'ala wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Ya, dan dihalalkan bagi kalian yang selain itu. Ini kan umum dikhususkan dengan hadis. Ya, jadi ini adalah contoh taksis penghususan Al-Quran dengan sunnah. Berikutnya yang ketiga. Kadzalika ya yuhassisul kitabu aidan bil ijma yuhassisul kitaba ya, menghususkan kitab Al-Quran juga dengan ijma. Ya, ini dari pensyarah ya, tambahan dari pensyarah. Walam yadkur dzalikal mu'allif. Penulis yaitu Imamul Haramain ya Al-Juwaini tidak menyebut itu, tidak menyebut ini ya. Fali annal ijma fir rajih, ya karena ijma itu menurut pendapat yang lebih kuat la budda an yakuna, mestilah an yakuna mu'tamidan, bersandar ya ala mustanadin terhadap suatu pegangan. Nah, jadi maksudnya harus bersandar kepada dalil yang utama ya, itu Al-Quran dan Sunnah. Wadzalikal musnanad ya pegangan itu minan nasi dari nas wa huwal muhassisul hakiki. Itu adalah muhassis ya yang menghususkan yang secara hakikat. Wa innama yadulul ijma'u ala tahsisi bihi faqat. Nah, ijma itu hanya sebatas menunjukkan saja kepada tahsis.
Ya, jadi yang mentahsis sebenarnya adalah nas juga gitu. Ijma itu hanya sebagai penunjuk saja. Wa dzalika mislu qaulillahi ta'ala, yaitu seperti firman Allah Ta'ala, ya, walladzina yarmunal muhsanati, ya, orang-orang yang melemparkan atau menuduh wanita-wanita yang menjaga diri, ya, tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian mereka tidak mendatangkan 4 saksi, fajliduhum samanina jaldatan, maka ya cambuklah mereka sebanyak 80 cambukan. Nah, ini hadul qadzab ya. Jadi hadul qadzab. Jadi hukuman had bagi orang yang menuduh berzina. Dicambuk sebanyak 80 kali. Fahadil ayah ammatun fil huri wal abdi. Ayat ini umum mencakup yang merdeka dan budak. Bahasa abdi ya. Ya, jadi ayat ini umum mencakup yang merdeka dan juga budak gitu. Jadi maksudnya baik yang menuduh itu adalah orang yang merdeka, bukan budak ya, ataupun budak, berarti kan dianggap sama. Ya karena di sini umum disebutnya. Tetapi keumuman ini ditaksis. Walakin nah khususat bil ijma. Ya, tetapi dia dikhususkan dengan ijma. Li'annal amdal qadhifa yujalladu ala nisfi minal huri. Karena seorang hamba saya, seorang budak yang menuduh itu dicambuk setengah ya dari orang yang merdeka. Walam yarid dzalika fin nasi. Hal itu tidak ada di dalam nas, lakin nahu ja'a fil imai fi hadis zina. Tetapi terdapat ya fil imai, yaitu dalam isyarat. Terdapat dalam isyarat ya tentang, maaf, bukan dalam isyarat. Ima itu hamba perempuan, ya, hamba perempuan. Ya itu Pak Ian mungkin error ini nggak kedengeran suaranya gimana. Perbaiki dulu mungkin ada yang error Pak Ian. Kalau yang lainnya jelas. Hamba saya perempuan. Ya, jadi terdapat ya berkenaan dengan hamba saya perempuan ima ya, tentang hukuman had dalam perzinahan. Fi qauli ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, faida uhsinna, ya maka apabila mereka sudah menikah ya, atau bukan sudah menikah, uhsinna di sini An-Nisa ayat 25. Karena ini yang setengah ya, jadi bagi hamba sahaya itu ada keringanan hukumannya berbeda dari yang merdeka. Khususnya tentu setengah ini dalam hukuman cambuk. Hukuman cambuk ya. Karena kalau hukuman rajam tuh nggak ada setengahnya. Gimana cara menjadikan setengah hukuman rajam? Nggak ada ya. Kalau rajam kan mati gitu. Tidak ada setengahnya. Ya. Ini surat apa An-Nisa ya. Ayat 25.
Fa'in usinna ya fa'in atayna bi fahishatin. Bila mereka telah menjaga diri dengan kawin, dengan nikah, kemudian perbuatan dari wanita yang merdeka. Ini sudah menikah ini juga ya. Jadi intinya kalau yang wanita yang budak ya, Mbak Sahaya, ketika dia berzina itu diberi hukuman setengah. Berarti kalau yang merdeka itu kan 100 kali, bagaimana di surat An-Nur ya, Fajliduhum kok apa? Mi'ata jalda ya 100 kali. Nah, berarti kalau hamba saya itu setengahnya 50 kali kan. Nah, ini kan kaitannya dengan dalam hukuman perzinahan. Ya, dan juga ayatnya itu terkait dengan perempuan, perempuan yang hamba saya. Ya, tidak berbicara secara langsung berkenaan dengan yang menuduh ya kozab dan hamba saya laki-laki tidak disebut dalam ayat itu. Nah, tetapi ya fahamal muslimuna al-abda az-zakar ya az-zakaro ya alal amatil unsa. Kaum muslimin maksudnya para ulama yaitu membawa ya atau misal atau menyamakan maksudnya hamba saya laki-laki ya dengan hamba saya perempuan. Ya kan sama-sama hamba saya, baik laki-laki ataupun perempuan. Summa fi tajazzu'il haddi mutlaqon. Ya, dalam pembagian justru itu dalam pembagian had maksudnya dalam dibagi ya maksudnya setengah ya. Ya, jadi menjadikan hukuman hadnya itu menjadi setengah secara mutlak wa kana dzalika bil ijma. Nah, maka itu dengan ijma fan aqadal ijma'u ala hadza. Maka terjadilah ijma terhadap hal ini. Ya, jadi nah secara langsungnya memang tidak ada. Ya, tetapi kan ada isyarat, gitu. Ada petunjuk. Dan di situ sebetulnya berlaku kias juga landasannya karena kias ya mengkiaskan hamba saya laki-laki kepada hamba saya perempuan karena sama-sama hamba saya. Ya, sebagaimana hamba saya perempuan yang dihukumnya itu setengah, ya, maka begitu juga hamba saya laki-laki, ya, apa bedanya? Ya, fa'alaihina nisfu ma'alal musana gitu, setengah. Ya, sebagaimana dalam hukuman zina, had zina begitu juga dalam had wazab. Berarti kalau menuduh berzina yang hamba saya, ya hukumannya berarti berapa? Setengah dari 80 ya 40 kali cambukan. Nah, ini adalah mentahsis Al-Quran dengan ijma. Karena nas secara langsung nggak ada. Gitu ya. Kemudian yang keempat. Wakadzalika qad yukhassasu ya yukhassasu dimajulkan. Kitabu bil kias. Nah, kalau ini dengan kias. Kalau tadi dengan ijma ya. Kalau ini kias ini yang tadi juga sebetulnya contohnya. Wadzalika mislu qaulillahi ta'ala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ya, jadi pezina perempuan dan laki-laki maka cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali cambukan. Fa yuqasul abdu zani 'alal ama fi tansifil hadi. Maka hamba seorang hamba sahaya yang berzina dikiaskan kepada hamba saya perempuan dalam setengah dari hukuman. Di anal amata karena hamba saya perempuan tuh kiro fiha tansib disebutkan ya setengahnya fi qauli fa ini yang tadi fa idza usina fa in ataina bi faisatin fa alaihi nisfu ma alal musanati minal adab fa yuqasul abdu dzakaru alal unsa. Kalau ini mah karena memang khusus dalam hukum zina tadi ya had zina. Jadi yang ada di dalam ayat secara jelas secara sorrynya itu berkaitan dengan hamba saya perempuan. Ya, hamba saya laki-lakinya nggak disebut.
tapi dalam hukum yang sama gitu ya, had zina. Nah, maka dikiaskanlah tadi itu. Kalau yang tadi memang hukumnya beda. Kalau ini kan hukuman zina. Kalau yang tadi hukuman menuduh, ya itu tidak kias. Kiasnya aja ada di sini gitu ya. Kiasnya ada di sini, lalu diterapkan kepada yang tadi ya hukuman qadzaf. Nah, sedangkan yang tadi itu menjadi ijma para ulama gitu ya. Nah, ini berarti bisa dikatakan tahsis kitab dengan kias. Kemudian berikutnya yang kelima ya qala wa tahsis wa sunnati bil kitab. Mentahsis mengkhususkan sunnah hadis ya dengan Al-Quran. Yukhassasul umumu sunnati bil kitabi aidan. Jadi keumuman sunnah hadis ya dikhususkan dengan Al-Quran. Wadzalika mislu qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah wa anna Muhammadan Rasulullah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah wa yuqimus sholata dan mereka mendirikan salat wa yu'tuz zakata dan menunaikan zakat fa idza fa'alu dzalika maka apabila mereka mengerjakan itu asamu minni ya mereka terjaga atau dilindungi dariku dima'uhum atau dima'ahum ya darah mereka wa amwalahum dan harta-harta mereka ila bihaqil Islam kecuali dengan hak Islam wa hisabuhum 'alallahi ta'ala dan hisab mereka ya diserahkan kepada Allah taala. Nah, ini kan hadis ini umum ya aku diperintahkan untuk memerangi manusia ya sampai mereka bersaksi ya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan seterusnya. Ini jihad ya. Tapi jangan dipahami ini memaksa orang untuk masuk Islam tidak. Ya, ya, ada rincian-rinciannya ya dalam syariat jihad, syariat perang. Ya, tidak ini jangan sampai disalahpahami karena hadis ini juga dipakai oleh para musuh Islam gitu. Ya, untuk memberikan citra buruk pada syariat Islam itu kejam memaksa orang. Padahal kan dalam memahami dalil itu harus secara komprehensif melihat kepada dalil-dalil lain. Jangan secara parsial. Ya, jadi harus jamul adilah sehingga melahirkan pemahaman yang utuh. Ya, karena jelas dalam ayat kan prinsipnya la ikraha fiddin. Ya, tidak boleh memaksa orang untuk masuk ke dalam Islam. Maka tentu hadis ini tidak dipahami memaksa orang, tidak. Ya, dan ini umum ya lalu ditasis ya fa inna dzalika khusiso biqaulillahi ta'ala ya dikhususkan dengan firman Allah Ta'ala hatta yu'tul jizyata an yadi wa hum shagirun. Ya, sampai mereka memberikan jizyah ya dari tangan mereka dan mereka tunduk ya shagirun di sini. Jadi tunduk. Fal hadisu atlaqal qitala hatta yasyhadu alla ilaha illallah. Hadis tersebut ya menyebutkan secara mutlak berperang ya sampai mereka bersyahadat bersaksi bahwa tidak ada Tuhan Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah dirikan sholat menunaikan zakat wal ayah khasasat min dalika min kibali apa aman qabila ya min dalika man qabila daf'al jizyati ya mengkhususkan dari itu orang yang menerima ya untuk membayar jizyah fainahu tuqbalu minhul jizyah wala yuqatalu. Ya, sungguhnya diterima jizyah darinya dan mereka tidak diperangi. Ya, begitu. Jadi bukan ingin menghabisi gitu ya dalam perang Islam itu tidak. Ya, justru
Islam apa namanya jihad itu sendiri kan untuk apa melawan kezaliman ya, tidak ada lagi kezaliman. Ya, karena kalau kita lihat ya perang-perang dalam Islam eh apa namanya itu disebut dengan jihad tolab. Jadi jihad itu ada dua kan, ada jihad difa, ada jihad tolab. Kalau jihad difa itu eh ya defensif ya. Jadi membela diri. Jadi kita diserang, musuh datang ke kita. Itu namanya jihad difa. Tapi ada namanya jihad tolab. Nah, jihad tolab itu sebetulnya untuk menjaga keberlangsungan dakwah. Jadi tujuannya sebetulnya bukan untuk perang, tapi untuk dakwah. Bukan, jadi tidak mendahulukan perang menyerang orang tidak. Ya, justru Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Bagaimana suka perang, gitu. Padahal kan rahmatan lil alamin, ya kan? Bahkan ketika Rasulullah, kalaulah kata beliau ditawari ya antara berdamai dengan berperang, ya beliau memilih untuk berdamai, ya kan? Nah, cuman kan ketika musuh yang dihadapi itu memang doyan perang, ya makanya banyak terjadi perang gitu ya. Orang-orang kafir Quraisy itu kan mereka doyannya perang terus gitu. Ya Rasul ya kaum muslimin ya mau tidak mau harus menghadapi gitu, apa balik memerangi mereka juga. Buktinya ketika mereka minta damai ya dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah ya, Sulhul Hudaybiyah tahun 6 Hijriah, beliau kan menerima. Walaupun oleh sebagian sahabat dianggap tidak seimbang isi perjanjiannya. Bahkan sampai Umar bin Khattab itu hampir protes gitu. Tapi justru Rasul menerima. Jadi kalau ada pilihan untuk damai, lebih memilih untuk damai. Ya, nah begitu juga jihad tolab itu sebetulnya bukan niat untuk memerangi Persia Romawi, tidak. Ini dalam rangka menjaga dakwah. Karena kaum muslimin itu ya dengan kekuatan mereka mereka keluar yaitu kan dakwah, makanya ada kita baca dalam sejarah, dalam catatan sejarah para panglima Islam ya seperti Khalid bin Walid itu kan beliau berdakwah mengajak mereka yaitu agar mereka masuk Islam itu. Dan sebelumnya juga sebetulnya Rasulullah kan sudah mengirim surat ketika Rasul masih ada. Rasul mengirim surat ke Romawi kan, ke Raja Romawi, ke Raja Persia, ke berbagai raja. Nah, ternyata dari raja-raja yang dikirimi surat Rasul itu ada yang menolak dengan cara keras. Tapi ada yang yang utusannya dibunuh. Nah, itu kan udah ngajak perang gitu. Maka wajar setelah itu di zaman Khulafaur Rasyidin terjadi perang memerangi mereka, memerangi Romawi, memerangi apalagi Persia juga kan menolak dengan keras. Bahkan sampai disobek-sobek kan oleh Raja Persia itu surat Rasul. Lalu Rasulullah berdoa, semoga Allah merobek-robek kekuasaannya. Dan terbukti terjadi kan tidak berapa lama setelah ia merobek-robek itu, kemudian digulingkan oleh apa saudaranya sendiri si raja itu. Ya, maka tidak aneh setelah itu terjadi perang dengan kaum muslimin. Itu namanya jihad tolak. Ya, jadi di mana umat Islam itu ya berkewajiban untuk dakwah. Nah, ketika umat Islam berdakwah ke tempat-tempat lain, nah ada orang-orang yang tidak senang, orang-orang yang melawan, yang memerangi kita, menghalangi dakwah. Nah, untuk bisa menghadapi orang menghalangi dakwah itulah perlu jihad. Ya, jadi itulah jihad di dalam Islam itu. Ya, jihad tolak itu. Sehingga makanya hadis ini jelas kalau kita pahami bahwa ketika mereka masuk Islam ya berarti sudah ya tidak diperangi lagi. Ya, dalam kondisi seperti itu. Nah, atau ya ada pengecualian, makanya di sini ada taksis selain mereka masuk Islam juga kalau mereka siap untuk tunduk. Ya, mereka tetap dalam
kekafiran mereka ya, tetapi siap untuk tunduk di bawah kekuasaan Islam ya yang menjadi orang-orang kafir zimmi ya. Zimmi itu sendiri adalah sebutan yang mulia bukan rendah. Zimmah itu artinya kan perlindungan. Jadi orang-orang kafir yang dilindungi gitu. Jadi bukan merendahkan orang kafir tidak. Ketika ada orang disebut orang kafir zimmi, itu bukan merendahkan, justru sebagai bentuk perlindungan. Orang kafir dilindungi oleh kaum muslimin. Bahkan mendapatkan hak-haknya. Bahkan Rasul sendiri sampai membela gitu ya orang-orang kafir zimmi. Siapa yang mengganggu orang kafir zimmi, menyakiti, sama saja dengan menyakitiku. Gitu. Sampai seperti itu Islam itu. Ya, jadi bukan karena memerangi. Ya, setiap orang kafir diperangi begitu ya tidak. Ya, ada aturan-aturannya. Ya, nah jadi ayat ini memberikan pengkhususan ya dari hadis yang umum ya petunjuknya tadi itu. Sehingga ini menjadi contoh tahsisu sunnah bil kitab. Berikutnya yang keenam ya kita selesaikan gini ada berapa ya sedikit lagi ya dua nomor lagi. Watasi sunnah bi sunnah menghususkan sunnah dengan sunnah hadis dengan hadis ya wa kadzalika tukhassasu sunnah bi sunnah wa misalu qaulil nabi sallallahu alaihi wasallam fi masaqatis sama al usru pada yang dihujani ya dituruni air hujan ini maksudnya pertanian zakat pertanian ya al usru sepersepuluh. Jadi setiap yang dihujani diairi oleh air hujan harus dikeluarkan zakatnya 10% atau 1/10. Fahada amun fil qalili wal kasir. Nah, ini ya petunjuknya kan secara lafadznya umum, baik itu sedikit atau banyak. Wa qad khassasatu sunnah bi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dikhususkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa laisa fi madunahum sati ausukin sedekah. Tidak ada yang di bawah 5 wasak ya sedekah maksudnya zakat. Berarti ini nisabnya ada nisab dalam pertanian. Gitu. Sehingga hadis yang tadi yang sifatnya umum itu harus ditahsis dengan hadis ini. Wal hadis wal awal amun fil qalili wal katsir wal hadis tsani khassasahu. Mengkhususkannya fi khamsati ausukin fi fama fauqaha. Ya jadi pada 5 wasak minimal ya atau lebih ya ya di atasnya. Jadi kalau di bawah 5 wasak ya tidak ada kewajiban berzakat. Qala wa tahsisu nutki bil qiyas ya mengkhususkan nutki ya maksudnya nas dengan kias wana ni bin nutki qaulallahi subhanahu wa ta'ala wa qala rasulullah. Jadi maksud nutki itu adalah firman Allah dan sabda Nabi. Ayat anal kitab wa sunnah kilahuma yuhassasu bil qiyas. Keduanya ditafsir dengan kias, fatahsisul kitab bil kias kama sabak fi qiyasil abdi alal amati fi tansifi ya ini harus ada ya fi tansifi hadis zina. Ini sudah yang sebelumnya diberi contoh ya tentang mengkiaskan hamba saya laki-laki kepada hamba saya perempuan ya dalam had zina ya jadi setengahnya. Nomor 7 yang terakhir ya amma sunnatu bil kias. Jadi mentahsis sunnah dengan kias ya tahsisul kias bis sunnah. Misaluhu contohnya qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam al bikru bil bikri jildu mi'atin wa tagribu amin. Laki-laki ini bikru bil bikri maksudnya laki-laki yang masih bujang ya belum menikah yang berzina dengan perempuan yang belum menikah juga ya itu dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Fahusa minal hadis al abdu kiasan. Diususkan dari hadis ini ya seorang hamba sahaya ya dengan cara kias supaya tanas soful hadu fi haqqi kiasan alal amma. Ya.
Maka hukumannya menjadi setengah ya eh, pada haknya ya dengan cara kias, jadi kiaskan kepada mbak saya perempuan. Kalau yang tadi kan memang ayat ya, fajlidu ya kulawah idim mi'atu jaldah itu ayat. Nah, kalau ini mah hadis, di hadisnya dan hadis ini juga dihususkan dengan kias. Kiasnya sama tadi. Ya, jadi yang kias yang mengkhususkan ayat ya, apa yang mengkhususkan hadis ini sama dengan yang mengkhususkan ayat tadi. Kiasnya sama. Itu mengkiaskan hamba sahaya laki-laki kepada hamba sahaya perempuan dalam masalah hukuman had yang menjadi setengah begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ditanyakan dulu tentang usul fikih, sudah selesai ya pembahasan tentang tahsis. Insyaallah. Orang-orang kafir zimmi ucap salam kita wajib jawab nggak tuh? Kurang jelas Pak, Mbak Ian. Kalau kafir zimmi ucapin salam kita wajib jawab nggak? Oh, itu kalau jawab dari orang kafir ya, Ahlul Kitab ya, Yahudi, Nasrani, itu waalaikum aja jawabnya. Waalaikumsalam. Iya. Jangan memulai dulu, jangan memulai la tabdaul Yahuda kan, wa Nasara bisalam. Jangan memulai mengucap salam-salam kepada mereka. Tapi kalau mereka mengucap salam ke kita, kita jawabnya waalaikum aja. Jadi jangan pakai salam. Kenapa? Karena bisa jadi mereka kan melesetkan gitu ya. Assalam jadi assamu. Ya jadi racun atas kalian, kebinasaan atas kalian. Jawabnya waalaikum aja. Tapi kita juga jangan membalas waalaikumsalam, jangan juga. Karena kita tidak diajarkan kata Rasulullah untuk berlisan keji gitu ya, berlisan yang buruk, berkata-kata yang buruk. Jadi jangan mengotori lisan kita ya. Jadi kalau ada orang yang mencela ya jangan kita balik mencela, ya kan? Nah, itu ya sifat orang beriman, ya sifat ibadur rahman ya. Alladzina yamshuna al ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi orang jahil mencela kita ya kita lurus aja gitu. Salama di situ maksudnya kita dengan kata-kata yang baik aja gitu. Jangan kemudian ikut-ikutan lisan kita jadi buruk seperti mereka. Ya Allah a'lam bishawab. Kalau hamba sahaya dan yang merdeka itu masih ada sampai sekarang. Sama saya yang merdeka atau sama saya? Yang hamba saya. Ya nggak ada sekarang udah nggak ada. Kecuali kalau di medan peperangan itu. Nggak udah nggak ada sekarang. Di mana mau nyari hamba saya nggak ada. Udah nggak ada hamba saya. Kalau Ya. di daerah Ucapan perang salam. itu sama ya, kawanan perang itu. Eh? Ya, kawanan perang itu. Ketawanan perang kan belum tentu jadi hamba saya. Tawanan itu. Ya, jadi dari tawanan lalu dijadikan hamba saya. Itu kan tahapannya begitu. Jadi nambah tawanan belum tentu jadi hamba saya. Nah, mungkin masih Eh? ya dari masa itu tidak ada Enggak, kalau ayatnya tentu tidak tidak ini ayatnya hadisnya tetap karena dia karena syariat Islam itu kan dia syariatnya abadi gitu ya, tapi tidak terikat dengan realita. Tapi syariatnya tetap berlaku dan itu menjadi solusi ketika kemudian misalnya realita itu ada lagi. Kan justru sebetulnya kalau kita lihat syariat Islam berkaitan dengan
masalah perbudakan itu kan mengarah kepada untuk supaya tidak ada. Karena kan banyak membebaskan hamba saya, tahrir rokobah gitu. Nah, justru sekarang itu sudah berhasil dengan adanya Islam itu perbudakan itu udah tidak ada gitu. Ya, walaupun nanti misalnya menemukan ada kembali, ya, ya, ya lebih baik kan kemudian dimerdekakan gitu kan sebetulnya. Ketika misalnya kondisinya sulit, ya karena memang sebetulnya syariatnya adalah ada solusi ya, solusi ketika realita itu misalnya sulit untuk membebaskan atau memerdekakan hamba saya, menghilangkan perbudakan secara secara mutlak, ya secara penuh gitu. Dan maka ada syariat-syariat itu memberikan solusi dalam kondisi seperti itu seperti apa? Ya kan bagaimana bahkan memperlakukan hamba saya misalnya. Jadi sebetulnya ya daripada misalnya hamba saya itu jadi diperbudak oleh orang lain ya dengan cara perbudakan yang tidak manusiawi, ya maka lebih baik oleh orang-orang Islam yang justru sangat menghormati. Ya makanya lihat ya, justru hamba saya dalam Islam itu luar biasa. Mereka justru malah menjadi orang-orang hebat gitu. Para ulama itu banyak dari hamba saya loh, seperti Atta bin Abi Robah, ya kan, Ikrimah Maula Ibnu Abbas kan gitu. Jadi itu, ya jadi dalam realitas seperti itu tetap Islam memberikan solusi, ya. Nah, jadi bukan berarti Islam itu ingin ada perbudakan tidak, tapi semata-mata syariat itu untuk menjawab karena kita yakin bahwa syariat Islam itu sholihun likuli zaman wa makanin. Ya, cocok untuk diterapkan pada setiap zaman dan tempat. Ya, jadi realita yang bagaimanapun tetap Islam ada solusinya. Termasuk tadi ketika realitanya ada perbudakan, bagaimana Islam memberikan solusi. Dan ternyata kan perlahan-lahan menjadi hilang. Ya, dan ini juga menunjukkan bahwa syariat Islam itu diterapkan secara tadarus, secara bertahap, perlahan-lahan. Ya, bukan dengan cara yang istilahnya sporadis gitu ya. Jadi secara langsung begitu saja tidak. Karena itu bertentangan dengan fitrah kehidupan ya. Semuanya butuh tahapan ya. Termasuk juga dalam kondisi sekarang misalnya tidak ada khalifah, umat Islam tidak punya khalifah. Apakah Islam tidak bisa diterapkan? Ya, padahal tadi Islam itu bisa diterapkan dalam semua kondisi. Dalam kondisi sekarang pun bisa diterapkan Islam itu. Ya, nah inilah orang-orang yang perlu kita memahami syariat Islam secara benar ya. Ya, sampai keliru ya jadi dianggap bahwa semuanya adalah togut ya, semuanya kafir ya, semuanya ya menyalahi padahal misalnya di Indonesia sendiri ya banyak juga hal-hal yang sudah sesuai dengan syariat Islam gitu ya. Dan ada walaupun ya ada gitu ya itu kan justru adalah menuntut kita untuk berjuang dalam realitas sekarang ini gitu kan bagaimana kita berjuang untuk menerapkan syariat Islam itu. Ya, bukan malah hanya mencela saja begitu ya. Dan tentu sehebat apapun tidak ada yang sempurna. Pada zaman kekhalifahan aja kan. Jadi kadang kan ada orang yang selalu mengusung itu khilafah, khilafah, khilafah. Ya, justru yang paling inti itu adalah bagaimana syariat itu diterapkan. Bukan masalah berdiri khilafahnya. Ya, karena pada masa kekhalifahan pun misalnya dalam khilafah Bani Umayyah, khilafah Bani Abbasiyah, itu kan banyak juga yang tidak sempurna dalam pelaksanaan syariat Islam. Bahkan mau ada kezaliman, ya kan? Banyak juga kezaliman, para ulama dibunuh dan sebagainya. Ya, kalau Khulafaur Rasyidin itu jelas itu para khalifah yang dibimbing oleh Allah kan, Rasyidun mendapat petunjuk dari Allah. Mereka sangat apalah bisa dikatakan sempurna lah gitu ya. Mereka itu dalam setelah itu tidak ada yang sempurna.
Ya, dalam pelaksanaan tidak ada yang sempurna. Ya, begitu. Baik, berikutnya kita lanjut ya ke 10 salam ya.